Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tujuan kita beribadah kepada Allah itu sesuai dengan kadar kemampuan atau kualitas diri kita masing-masing. Ibnu Sina membagi tujuan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi 3 golongan. Dijelaskan di dalam kitab tafsir. Yang pertama, beribadah kepada Allah itu karena didasari oleh sifat takut, terutama takut kalau tidak beribadah nanti akan disiksa di kubur dan disiksa di api neraka. Menurut Ibnu Sina ini namanya tingkat ibadah hamba Allah yang paling rendah. Jadi ibadah itu karena takut terhadap siksa Allah, baik siksa di dalam kubur maupun siksa di akhirat kelak di neraka. Kula jenengan mungkin nggih tasik wonten nggih. Ini dasar-dasar sedikit-sedikit masih ada yang seperti ini. Karena kita beribadah itu karena takut. Kan di Al-Quran banyak ayat-ayat yang berupa peringatan dan ancaman kan ya. Maka sebagian orang meskipun menyatakan ini tingkatannya paling rendah, ya menurut saya ya bagus-bagus saja. Karena Al-Quran memang, Al-Quran dan hadis banyak menjelaskan soal resiko sanksi yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menurut Ibnu Sina, dasar beribadah kepada Allah adalah mengharap surganya, mendapatkan balasan pahala, puncaknya adalah mendapatkan pahala surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menurut di penjelasan di kitab tafsir itu ini mirip dengan pedagang ya, mirip dengan pedagang. Dia berdagang kan kepingin mendapatkan untung, nah gitu ya. Nah, hakikatnya orang yang sedang beribadah itu sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjual dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap dari proses berdagangnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka Allah akan memberikan pahala, balasan kepada kita, pahala dan surga, dan dibebaskan dari siksa api neraka. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, kan gitu ya. Maukah kamu aku tunjukkan satu perdagangan yang sangat menguntungkan, tunjikum min adzabin alim, yang bisa membebaskan kamu sekalian dari azab yang sangat pedih, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini motif dasar ibadah yang kedua. Dasar ibadah yang ketiga menurut Ibnu Sina adalah dasarnya cinta kasih. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan mencintai hamba-hambanya yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dasarnya sudah cinta itu, ya pengorbanannya menjadi sangat luar biasa, hadirin sekalian. Akan memberikan bagian yang terbaik dari apa yang kita miliki. Nah, niku juz yang kedua, kalau saya di awal juz yang kedua, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, memberikan apa-apa yang kita cintai untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentu membutuhkan energi yang luar biasa pada diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagi kita yang awam, saya kira tiga-tiganya dipadukan menjadi satu. Kita ibadah takut karena mendapatkan sanksi dari Allah. Dua, beribadah kepada Allah mengharap mengharap mendapatkan balasan dari Allah dengan sebaik-baik balasan. Bahkan sebagian orang itu memang beribadah untuk mendapatkan rezekinya Allah. Rajin melaksanakan sholat duha, supaya mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah. Sholat hajat, itu supaya hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik kalau mau ujian malamnya sholat tahajud supaya nilainya baik, mendapat predikat mumtaz, mendapatkan predikat yang terbaik. Ya masih ada motifnya seperti itu, ya wajar-wajar saja. Memang kita sedang beribadah kepada Allah dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang sedang kita harapkan. Kepada siapa lagi kalau kita tidak minta kepada Allah Subhanahu